Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GKP Eklesia Kristi. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur buat setiap nafas kehidupan yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga mari kita bersama-sama kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu kami berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Perbuatan-Mu ajaib. Ajaib Tuhan. Hari itu kami mau berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Jangan lebih lagi tertuju kepada Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebab itu hati kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami ada untuk memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami menyembah Engkau Bapa. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Urapi kami semua Bapa. Kami mau memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus.
Karena kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati kuasa pemulihan-Mu di dalam ibadah ini. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, pagi hari ini kita berada di minggu terakhir bulan November. Kita akan memasuki bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari sebab itu pagi hari ini kita mau bersama-sama menyatakan pujian kita yang berkata, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Puji hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia. Oh, Dia yang maha kuasa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sebab itu kami mau puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana. Haleluya, oh haleluya, mulia namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, mari kita puji namanya. Sebab Dia yang maha mulia. Oh, Dia yang maha kuasa. Katakan namanya siapa? Haleluya, namanya. Sebab itu mari puji hosana. Oh, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Kita mau katakan pujian berkata, nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa Oh, ketika kita bahagia menyembah Dia, bila kita haleluya. menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Sekali nyanyi. katakan, kita akan merasa bahagia. Kita Dan akan musuh-musuh mari kita merasa nyatakan dalam bahagia hati kita, bila kita dalam jiwa menyembah Dia. kita. Ketika kita Kita menyembah Dia, akan kita merasa bahagia, merasa sukacita.
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memuji menyembah Dia, kita merasa bahagia, kita merasa sukacita sebab Dia Allah. Selamanya Dia Allah, Allah yang maha suci, maha kuasa, maha perkasa, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan pagi hari yang indah ini, marilah kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman-Nya. Kita datang lebih lagi tertuju kepada Allah yang maha suci. Haleluya. Kami mau katakan holy, holy. Oh, holy, holy. Sing together, holy, holy. Holy, holy, holy. Lord God Almighty, early in the
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Dan saya serahkan untuk selanjutnya kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat penebus kami yang hidup di dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan inilah keberadaan kami Tuhan untuk anak-anak-Mu dan kami semua Tuhan, yang kami percaya bahwa Engkau lindungi dan Engkau sertai sampai saat ini. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin akan jam di depan kami, sehingga kami semua dapat mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kami, menuntun hidup kami lebih lagi mengenal siapa Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Ya, walaupun keadaan kita masih tetap seperti ini ya di dalam online, tetapi saya percaya tidak mengganggu untuk kita benar-benar dapat mengenal kepada Tuhan. Untuk kita dapat dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu keadaan seperti sekarang ini memang ya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengalami segala aspek dalam kehidupan sangat-sangat berubah. Tapi kita percaya karena kita punya Tuhan. Kita percaya karena kita di samping kita ada Tuhan yang menyertai kita. Dan biarlah iman kepercayaan kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Supaya kita dapat menghidupi akan kehidupan ini sesuai dengan rencana kekalnya Tuhan. Yang Tuhan izinkan keadaan ini sekarang ini sampai dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, untuk pagi hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan satu tema. Ya, satu tema tentang kematian di atas kayu salib. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, John Piper menulis begini, bahwa hidup kita ini seperti supir bis yang berusaha mendorong keluar bisnya yang dari parit. Karena bisnya terjerumus ke parit. Karena dia tidak tahu ada Clark Kent atau Superman di dalam bisnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita, John Piper menggambarkan ketika seperti seorang supir bis, yang bisnya masuk ke dalam parit. Dia berusaha mendorong untuk bis ini keluar dari parit. Tapi ketika dia berusaha, bayangkan saudara-saudara, seorang supir bis mendorong bisnya, mana bisa? Padahal dia lupa. Di dalamnya ada gambaran itu Clark Kent di dalam bis. Ya, Clark Kent itu adalah tokoh movie, yaitu Superman. Ya, kalau gambarannya adalah mungkin kalau Superman tinggal selenting aja udah bis itu udah keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dia menggambarkan seperti itu ketika kita berdoa. Salah satu yang membuat kita gagal untuk dapat mengetahui akan jawaban doa adalah kita tidak mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Kita tidak tahu dan kenal bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita seakan-akan, Tuhan di mana Engkau? Tuhan bagaimana jawaban? Ini keadaan semakin sulit, ekonomi semakin sulit nih. Padahal dia tidak tahu bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan yang maha agung, betapa agung dan mulianya Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar ini mengasihi dia. Saudara-saudara, dalam keadaan yang sulit sekarang ini, memang begitu banyak orang Kristen lupa untuk mengenal Tuhannya. Mari, saat ini saudara-saudara, orang dibawa kepada satu pengertian. Orang dibawa kepada satu banyak pertanyaan dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana tentang arti hidup? Bagaimana tujuan hidup? Bagaimana seakan keadaan sekarang ini yang semakin hari semakin buruk, semakin sulit.
Ya, sampai-sampai orang bertanya kepada ini, hidup ya cuma seperti ini aja. Akhirnya apa? Kalau misalnya kena sakit atau kena apa, ya sudah langsung bebas aja. Ya, akhirnya tidak tahu yang namanya arti hidup. Apa yang Tuhan titipkan dalam hidup seseorang? Bagaimana Tuhan titipkan ini keberadaan ini atau keadaan ini ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya belajar. Walaupun di dalam keadaan yang sulit, keadaan mungkin yang menekan, situasi yang menekan. Ya, saya bisa sharing ya saat ini, ya saya sudah luar biasa diberikan banyak hal ketika saya menghadapi, keluarga saya menghadapi yang namanya COVID atau Corona. Mungkin orang melihat, kok kayaknya serem amat ya. Saudara-saudara, saya menyadari, pertama ketika saya tahu bahwa saya terkena COVID, saya shock. Tetapi saya belajar di situ. Belajar apa? Saya belajar kenal siapa Tuhan saya. Kenapa Tuhan ya menitipkan hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya sampai sudah telepon istri saya, ini ya sudah tahu ATM saya, PIN-nya, asuransinya, apa yang saya punya. Saudara-saudara seakan-akan, kalau saya pun lewat ya sudahlah. Ya istri dan anak saya sudah tahu. Ya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata salah saudara-saudara. Saya malah belajar dari keadaan itu supaya saya belajar Tuhan apa yang Tuhan izinkan untuk saya jalani hidup ini, untuk saya tahu apa maksud Tuhan di baliknya itu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang ketika dia kena cancer, dia tidak tahu bagaimana menghidupi di dalam dia kena cancer. Sehingga doa-doanya itu seakan-akan doa, Tuhan tolong sembuhkan cancer saya. Memang betul, tidak ada salahnya kita berdoa untuk minta kesembuhan. Tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupa bahwa keadaan-keadaan circumstances yang ada di dalam sekitar kita, kadang-kadang Tuhan, dan mungkin bukan kadang-kadang, saya yakinkan bahwa ada maksud Tuhan di balik itu. Untuk kita belajar. Untuk kita menghidupi apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Sampai kita tahu hidup yang sementara ini, hidup yang cuma selewat ini, apa yang Tuhan titipkan. Apa yang Tuhan ingin supaya kita dapat jalankan dengan baik. Ya, disitulah kita tahu yang namanya arti hidup. Disitulah yang kita tahu bagaimana kita dititipkan waktu-waktu sedemikian rupa. Bukan waktu ketika kita bahagia, baik, punya banyak duit, baru kita ingat Tuhan. Tidak, salah saudara. Mari dengan keadaan apapun itu juga kita kenal bagaimana Tuhan sudah titipkan sesuatu dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, bagaimana hidup kita ini penuh dengan target. Apa yang menjadi target kita ke depan? Apa yang tahun depan? Kita raih apa? Mau raih apa tahun depan? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana pekerjaan kita? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau sekarang ini tinggal, mungkin ini minggu yang terakhir. Ya, masuki bulan Desember. Wow, orang semua kaget. Sudah 1 tahun ya. Ya, kemarin sama istri saya kita, waduh ini sudah mau Natal lagi. Kita harus siap-siap pohon Natal. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi di balik itu semua, saya coba merenungkan, Tuhan, 1 tahun ini saya menghidupi dan saya isi apa nih? Apalagi untuk tahun depan. Tahun depan apa yang akan saya mau capai? Apa yang harus saya capai? Apa yang Tuhan ingin titipkan kepada saya dan saya kerjakan dengan baik? Saudara-saudara, lebih lagi, apa panggilan pelayananmu di mata Tuhan? Yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Sudahkah? Atau kita wasting time. Ketika kita menderita, ketika kita ada sakit atau apapun yang ada dalam kehidupan kita, akhirnya kita wasting time. Kita cuma kita berdoa, minta sama Tuhan sembuh, minta Tuhan sama sembuh, minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan supaya dapat pekerjaan, itu saja. Tetapi kita tidak mau tahu akan apa yang Tuhan titipkan bagian waktu itu untuk kita kerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di waktu-waktu itu. Bagaimana saya ketika saya pun di dalam sakit saya bisa jadi saksi bagi orang. Ketika saya sembuh dan sudah dinyatakan sembuh, saya coba cari siapa yang belum sembuh COVID. Saya telepon, tiap hari saya telepon, saya minta untuk dia bersemangat. Karena apa? Semangat itulah yang membuat imun seseorang itu naik.
Semangat itulah yang membuat seseorang itu berbahagia dan semangat untuk menjalani hidup itu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang keadaan-keadaan ini, ya keadaan yang sulit. Tetapi mari kita coba perhatikan, ya lebih lagi apa yang sudah kita isi di dalam dunia yang sementara ini. Saudara-saudara, umur kita sampai berapa sih? 70 tahun? 80 tahun? Cepat sekali itu lalu. Ya, makanya saudara-saudara, ada sebuah reality show. Ya, itu yang saya ingat, ya Oprah Show. Dia mendatangkan beberapa tamu ini unik. Tamu ini yang dia datangkan adalah orang-orang yang pernah mau untuk bunuh diri. Waktu saya lihat tontonan ini, saya perhatiin. Ya, memang banyak hal orang-orang tertentu ini, keadaan-keadaan tertentu memang berbeda-beda. Mereka mau membunuh diri. Tetapi yang menjadi inti utamanya adalah saya lihat ada ketika mereka melihat bahwa hidup ini meaningless. Tidak ada artinya. Sehingga mereka merasa bahwa kehidupan ini nggak ada artinya, ngapain. Ya sudah, saya mati aja deh. Begitu ya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, hanya manusia saja yang mempunyai akan perasaan seperti ini. Binatang enggak. Binatang enggak tahu itu hidupnya untuk apa, itu cuma manusia. Heran ya. Ya, makanya ketika manusia dapat dan menemukan bahwa hidupnya ini meaningless, akhirnya apa? Ya sudah, akhiri aja hidup ini. Ya sudah, jalani hidup tanpa ada arti apapun dalam kehidupannya dia. Ya, waktu kemarin beberapa waktu yang lalu ada webinar yang saya juga sebagai pembicara di sana. You only live one. Kamu hidup cuma sekali. Ini untuk khusus kaum muda. Tetapi saudara-saudara, ada di situ ada satu pertanyaan, menarik sekali pertanyaannya. Yaitu pertanyaan ketika itu ada orang yang nanya, kalau hidup ini akhirnya mati, rokok juga mati, ya merokok saja. Wah, bingung ya. Orang ketika ada di situ, banyak di luar sana, banyak anak-anak muda, ngapain? Hidup kalau misalnya ini nikmatin saja, happiness saja. Ya, saudara-saudara, ini tidak menjawab soal boleh rokok atau tidak, bukan. Tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan di balik itu ketika seseorang tahu bahwa ngapain saya hidup. Ya, saya isi aja mau rokok, mau minum-minuman, mau judi, mau free sex, segala sesuatu. Orang hidup pasti mati kok. Buat apa saya menghidupi akan hidup saya? Buat apa ada arti, sesuatu arti dalam kehidupan saya? Toh juga nantinya mati. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika hanya manusia saja yang punya perasaan itu, hewan ada nggak? Enggak. Hewan nggak ada itu yang namanya bunuh diri. Hidup saya begini aja udah bunuh diri, nggak ada ya saudara. Ya ada cerita itu dogi atau anjing ditinggal pergi tuannya, akhirnya dia mati. Ya karena nggak makan. Ya itu bukan karena dia karena sudah nggak ada tuan saya, akhirnya saya mati aja. Tidak saudara. Karena dia terbiasa dikasih makan sama tuannya. Sehingga dia tidak mau untuk dikasih makan sama orang lain. Atau tuan lain. Akhirnya mati karena dia kelaparan. Tidak bisa makan lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Begitu juga ada satu eksperimen lagi. Yaitu tempat di panti jompo. Ya, ternyata panti jompo ini semuanya itu seakan-akan tanda petik sudah sekarat. Udah hidupnya udah ya pokoknya di tempat tidur saja. Memang orangnya sudah tua-tua di sana. Tetapi saudara-saudara, pemimpin di panti jompo ini bilang, wah ini gak bener nih kayak begini. Oke, diperintahkan semua orang yang ada di panti jompo, silahkan pelihara akan binatang kesayangan. Wah ada yang pelihara ikan, sekarang apa nih? Yang lagi pelihara cupang. Wah begitu ya, ada yang pelihara cupang, pelihara ikan, pelihara anjing. Wah. Tapi luar biasa, ketika mereka memelihara itu, mereka melakukan itu, orang-orang yang sudah tua di panti jompo itu merasa semangat lagi untuk hidup. Wah mereka tiap hari bersihin peliharaannya, mereka sayang. Wah luar biasa saudara-saudara. Ini artinya apa? Artinya ketika seseorang ini untuk dapat semangat dalam hidup, dia harus tahu meaning daripada kehidupan. Jangan sampai kita tidak tahu apa arti atau kita isi dalam kehidupan kita. Sehingga
hidup ini memang untuk sementara. Tetapi how? Bagaimana? Bagaimana kehidupan ke depannya ini nih? Bagaimana kita mengisi kehidupannya ini? Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian. Di sini ada satu pengertian bagaimana 3 jenis di dalam kematian. Wah, ya saya tidak bahas tentang Paskah. Tetapi saya membahas di dalam satu bagian ketika saya belajar ini, ketika saya pada waktu saya ada di rumah sakit, saya coba baca-baca, saya temukan ini. Ya, ternyata ada di dalam bagian perikop ini menggambarkan bagaimana itu tentang hidup ya setelah hidup ini. Ya, hidup bagaimana hidup ini ketika setelah hidup ini ada satu yang namanya kematian. Kematian ini modelnya yang seperti apa? Bagaimana kita bisa meresponi akan bagian ini? Mari kita buka sama-sama di dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33, ya di situ LAI memang memberi judul Yesus disalibkan. Berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, berarti Yesus di tengah-tengah. Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Ini penjahat di sampingnya ya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang sebelahnya lagi katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, ia yang tadi barusan bicara, berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya belajar akan bagian ini ketika saya coba membaca. Ternyata saya mendapatkan ada 3 bagian, 3 jenis kematian yang saya belajar. Ternyata yang pertama adalah die in sin. Kematian di dalam dosa. Ya, yang kedua adalah die for sin, mati bagi dosa. Dan yang ketiga adalah die to sin, mati terhadap dosa. Wah, ini unik sekali ya saudara-saudara. Saya bagian ini saya belajar bahwa ternyata ada 3 jenis ini. Yang pertama adalah die in sin, yaitu mati di dalam dosa. Ketika mereka sampai di tempat Tengkorak itu, kita mengetahui dari kitab Injil yang lain bahwa 2 penjahat kiri kanan ini pada mulanya mereka ikut ngejek Tuhan Yesus. Mereka mendengar ejekan pemimpin-pemimpin agama, orang Yahudi, dan ikut mengejek Kristus. Itu ada di Matius. "Turunlah dari salib itu, kamu yang mengatakan engkau raja yang menyelamatkan dunia. Selamatkan dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menyelamatkan dunia ini kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri?" Itu ada di dalam Matius. Mula-mulanya kedua penjahat ini mengejek. Ya, tetapi satu orang kemudian bertobat. Tetapi satu orang lagi tetap dia tidak bertobat. Dia tetap mati. Disitulah adalah bagian kita bisa lihat mati di dalam dosa. Orang begitu banyak di luar sana ketika dia tidak sadar bahwa dirinya perlu yang namanya juru selamat. Dia mati di dalam dosa.
Hukumannya apa? Hukumannya adalah api neraka. Ya, tetapi beda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mati bagi dosa. Ya, die for sin. Di sini artinya adalah bagaimana cuma satu-satunya di dunia ini yang bisa melakukan akan jenis kematian ini, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seluruh kolom muka bumi ini yang dapat melakukan akan jenis kematian ini. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Tokoh-tokoh agama apapun juga tidak ada yang bisa melakukan ini. Karena di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada dirinya tidak ada kesalahan apapun. Sampai penjahat di sampingnya pun bilang, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi kalau kita dihukum, selayaknya lah kita dihukum. Karena apa? Kita setimpal dengan perbuatan kita. Waktu saya coba baca, selidiki, ternyata memang benar. Dua orang ini memang benar-benar penjahat kelas kakap sekali. Orang kalau melihat itu udah kayaknya benci sekali. Karena apa? Kejahatannya luar biasa. Lalu sekarang mungkin teroris begitu ya, yang bunuh-bunuhin banyak orang. Kalau kita lihat, waduh, lebih baik dia mati sajalah. Dibunuh aja. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak demikian saudara-saudara. Ya, kita melihat bagaimana orang di samping ini melihat Tuhan Yesus, dia nggak ada salah apapun. Ya, sampai dia bisa bilang, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini benar-benar Raja, ini benar-benar Tuhan. Jikalau engkau datang sebagai Raja, ajak aku Tuhan. Wah, di sini. Jadi satu orang ini, ya cuma hanya Yesus Kristus yang dapat melakukan jenis kematian ini. Die for sin. Mati bagi untuk dosa. Dosa siapa? Dosa saya. Dosa siapa? Dosa saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Tuhan, aku tahu, aku begitu banyak yang namanya dosa yang aku lakukan. Aku mau Tuhan, engkau selamatkan hidup saya. Aku mau Tuhan, engkau sudah menanggung dosa saya. Aku mau Tuhan untuk memberi diri saya mengikut engkau. Jikalau engkau datang sebagai Raja, ajak aku Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Kristus sudah mati bagi kita. Dan sudah melakukan itu, kematian bagi dosa itu. Saudara-saudara, hal yang ketiga, jenis ketiga adalah mati terhadap dosa. Die to sin. Apa ini? Jenis kematian yang ada yang kedua itu, penjahat kedua itu, meskipun awalnya dia turut menghina, tetapi sesuatu yang ajaib terjadi dalam dirinya. Mungkin dia mulai sadar apa yang dikatakan Kristus tadi. Kristus tidak pernah menghujat, gak pernah maki-maki, tidak pernah mengeluh, tidak mengatakan apapun yang negatif di dalam kehidupan dia, khususnya pada waktu dia disalib. Tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya adalah justru, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seluruh kalimat yang begitu agung, begitu mengajarkan kepada kita inti daripada kekristenan. Bahwa Tuhan mati di atas kayu salib, menebus begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menyalibkan siapa, tetapi itu memang harus dijalani. Dan orang yang menyadari itu, orang penjahat itu menyadari, dan dia tahu bahwa ini adalah Raja. Tuhan, jikalau engkau datang memang sebagai Raja, ajak aku Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang, saat ini juga kamu dan saya ada di taman Firdaus. Saudara-saudara, bukankah demikian yang seharusnya kita hidupi? Walaupun pada waktu itu orang ini belum mati secara fisik, tetapi dia secara jenis, secara status dia sudah tahu. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu bersama-sama dengan saya ada di dalam Firdaus. Itu sebagai status bahwa dia sudah diselamatkan. Dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan dia bersama-sama dengan Kristus di atas surga sana. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah demikian juga dengan kita? Walaupun secara fisik kita belum menghadapi yang namanya kematian. Tetapi seharusnya kita menjawab akan tantangan ini. Bagaimana hidup kita seharusnya menghidupi yang namanya mati terhadap dosa. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita perbuat?
apa yang kita pikirkan, apa yang kita ada dalam hati. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mati terhadap dosa? Sudahkah kita sekarang ini tidak terwenang-lenang dengan keadaan circumstances yang ada dalam sekitar kita? Beberapa waktu yang lalu saya juga yang tentang webinar akan anak-anak muda. You only live one. Kamu hidup sekali. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saat ini orang-orang begitu banyak fokusnya cuma happiness. Yang penting happy. Yang penting saya aman. Yang penting saya dapat apa. Kalau misalnya saya dapat untuk gaji saya sekarang ini sekian. Oh, saya bisa kemana ya? Saya bisa beli apa ya? Gadgets ini cuma jempol tinggal beli apa. Dia tidak membeli secara apa yang dia butuhkan. Tetapi apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, hedonisme, materialisme sekarang begitu banyak. Jangankan keadaan sekarang ini COVID terjadi. Apalagi yang sekarang ini yang namanya dosa. Tetap aja jalan. Berapa waktu yang lalu pun saya dapat kontak. Dia masih terjerat dengan yang namanya prostitusi online. Ketika kita ngobrol, kita tanya, loh kok bisa begitu ya? Karena apa? Orang merasa bahwa ketika dia hidup, dia butuh yang namanya uang. Ketika di online mungkin nggak ketemu, tapi dia online joget-joget, dia buka baju segala macam, dapat uang. Instan. Pokoknya yang penting saya happy. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar di dalam bagian ini. Entah apapun keadaan sekarang ini, mari kita mati bagi dosa. Ya, terhadap dosa ini, mari kita matikan. Mari kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita hidup hati kita itu benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berleak-leok di hadapan Tuhan, bengkok hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani, mari kita jujur juga untuk melayani. Di dalam hal apa kita melayani. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, mari kita juga jujur dalam hati kita. Kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak enak sekalipun, mari kita dapatkan kepada Tuhan apa yang Tuhan titipkan untuk saya, untuk saudara. Saudara mengalami apa sekarang? Kesulitan, masalah. Saudara-saudara, sekarang ini begitu banyak orang berdoa, salah dia. Dia berdoa, oh Tuhan pokoknya sembuhkan. Saudara-saudara, saya tidak menghalangi, tidak menyalahkan orang untuk berdoa untuk minta kesembuhan. Tidak, saudara. Walaupun saya ada sakit, saya bilang Tuhan sembuhkan saya. Tetapi saudara-saudara, bukan di situ intinya. Intinya adalah ketika Tuhan memberikan kesempatan akan sakit, penyakit, kesulitan apapun, baiklah kita tahu apa yang Tuhan izinkan, apa maksud Tuhan di balik itu. Itu yang lebih penting. Sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan ketika Tuhan pun tidak menyelesaikan atau tidak seakan-akan tidak memberikan akan jalan keluar sehingga kita sembuh ataupun kesulitan kita tidak selesai. Ataupun sampai terpuruk. Di balik itu ada maksud Tuhan untuk kita. Mari kita belajar. Saudara-saudara, apalagi yang namanya tentang dosa darah dan daging ini. Saya belajar saudara-saudara di dalam satu hal ketika beberapa waktu yang lalu, saya belajar yang namanya tokoh Yusuf. Ya, tokoh Yusuf itu di dalam Kejadian 39 ayat 9c berbunyi demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan ketika istri Potifar menggoda dia? Dia bukan menjawab, oh bagaimana saya berdosa, kamu kan istrinya akan Potifar. Bagaimana saya berdosa terhadap Potifar? Tidak, saudara-saudara. Orang lain tidak tahu mungkin. Mungkin hamba Tuhan tidak tahu. Tetapi Yusuf tahu bahwa yang melihat itu Tuhan. Dia langsung koneknya itu dengan pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara, kematian terhadap dosa, tusin terhadap dosa ini dalam hidup kita. Harusnya kita berurusan pribadi sama Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Orang lain mungkin tidak memahami akan hal ini. Tetapi kita pribadi lepas pribadi paham. Bagaimana kita urusannya dengan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita berpikir, oh orang lain gak ngerti. Oh mungkin hamba Tuhan gembala juga gak ngerti. Saudara-saudara, Tuhan tahu. Tuhan melihat. Dan terlebih lagi saudara-saudara ada di sana yaitu
di musuh kita itu, iblis itu langsung melihat, oh, you ternyata kelemahannya ini. Langsung dirongrong dan seakan-akan nanti dosa itu akan mengikat dan dia terus jatuh dan dia tidak bisa lagi bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dosa itu mengikat, dosa itu menghancurkan, dosa itu akan menggerogoti. Ya, entah itu apapun yang kamu lakukan atau dalam hati, dalam pikiran, hati yang dengki, hati yang tidak tulus, hati yang berbelok-belok. Saudara-saudara, jangan berikan makan itu. Mari kita berurusan dengan Tuhan. Seperti Yusuf, bagaimana mungkin saya melakukan dosa besar ini terhadap Allah? Baiklah hidup kita juga demikian. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan hal yang baik ketika Tuhan sudah memberkati saya? Tuhan memberikan apapun yang saya butuhkan, menyediakan, memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan tepat adanya. Biarlah itu menjadi satu perenungan kita saat ini. Baiklah, kita hidup sesuai dengan apa perintah Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan kita melakukan itu karena kita dilihat orang, tetapi kita tulus di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak yang mau taat. Dan ketika sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan berbicara apa kepada orang-orang yang seperti ini, yang mau taat ini? Sabaslah hambaku yang setia. Duduklah di pelataran akan kananku. Saudara-saudara, mari. Kematian yang ketiga ini, meskipun dia mati, tetapi belum mati secara fisik. Tetapi statusnya sudah berubah. Dia sudah mati terhadap dosa. Die to sin. Mari saudara-saudara, biarlah pagi hari ini, perenungan ini membawa berkat bagi kita semua. Mari kita hidupi dalam hidup ini. Hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saya tutup dengan moto kehidupan saya. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Ayo kita berjuang supaya kita dapatkan mahkota di surga sana. Tidak ada upah tanpa pelayanan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh tanpa ada motivasi di baliknya. Ya, kita melayani karena apa? Kita melihatnya bukan di muka bumi. Bukan apa yang saya dapatkan ketika saya melayani. Tetapi ada upah yang saya akan nikmati bersama dengan Tuhan. Kekal adanya. Jangan seperti penjahat ya. Yang di samping yang bertobat itu. Dia bertobat. Dia masuk kerajaan surga. Tetapi sayang saudara, gak ada upah. Karena apa? Sudah selesai. Habis itu mati. Tetapi kita yang mendapatkan kesempatan ini, mari kita layani Tuhan. Mari kita berjuang bersama Tuhan. Karena ada mahkota dan upah yang akan kita dapatkan di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan saatnya ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara terus dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami benar-benar masuk di dalam rencana kekalnya Allah dalam hidup kami. Sehingga apapun yang Kau izinkan untuk kami menghidupi hari-hari ini, nilai kehidupan kami benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami dapat menghidupi hidup ini dengan sesuatu makna yang berarti. Dan kami dapat mengumpulkan upah dan mendapatkan mahkota dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengar dan melihat akan acara ini, biarlah Tuhan sendiri memberkati. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada mereka yang ada sakit penyakit, ataupun ada yang lemahan tubuh, ataupun ada yang kesulitan, masalah di dalam ekonomi, Tuhan, biarlah Engkau menjawab dengan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap dapat mengucap syukur. Walaupun kami ada di dalam kesulitan, tetapi biarlah kami dapat belajar Tuhan, bahwa dalam kesulitan kami dapat juga membagikan itu kepada orang lain, menjadi berkat, bahwa kami tetap semangat, bahwa Engkau tidak akan melupakan kami, dan di balik itu ada hal yang baik untuk Engkau kerjakan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati akan keberadaan gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri memberkati masa pandemi ini Tuhan. Hamba-Mu, kami semua berdoa. Biarlah Tuhan rencana kekalmu, rencanamu yang terjadi. Biarlah Engkau dapat menghalau ini semua Tuhan. Tetapi kami memohon, biarlah ini cepat dapat berlalu sehingga keadaan kami Engkau dapat berkati dengan keadaan yang membaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, serta saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta, Minggu 29 November 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries, STH. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan ataupun obat-obatan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Welly Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara virtual atau online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 29 November pukul 1 siang, diadakan ibadah youth yang akan dilayani oleh Saudara Kristo David dan Saudara Topa. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada pukul 18, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh pendeta pembantu Jethro Yosafat dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 1 Desember pukul 1 siang akan dilayani oleh pendeta muda Leli Sumardi. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 2 Desember pukul 18 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Timothy Sumolang. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember pukul 18 akan dilayani oleh pendeta muda Leli Sumardi melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Minggu depan tanggal 6 Desember 2020 pukul 9 pagi adalah ibadah raya Minggu dan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis.
Untuk perjamuan kudus, roti atau hosti dan anggur yang sudah didoakan oleh para hamba Tuhan akan dibagikan kepada jemaat selama 1 minggu depan, mulai hari Senin tanggal 30 November sampai hari Sabtu tanggal 5 Desember. Mari persiapkan bersama hati dan hidup kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk hari Minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di akhir ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini dengan berkata, hormat diberi, hormat diberi. Kita akan memberikan penghormatan yang tertinggi hanya bagi Allah, sumber damai di bumi. Bersama-sama kata. Bagi
pujian, hormat, syukur kami hanya naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini saat kami beribadah kami dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Memampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk setiap saat, apapun situasi kondisi kami akan selalu beriman, percaya sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memampukan pribadimu, akan menyertai dan memampukan rumah tanggamu, akan menyertai dan memampukan usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Amin, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.